anak-anak masuk ke kelompok dengan mereka sendiri yang memilih. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mr. Anton. Hari ini saya mau berbagi inovasi pembelajaran lagi ya. Yang saya mau bagikan ini sangat penting ya, sangat penting apabila teman-teman biasanya mengajar pakai Zoom, teleconference ya, video call. Ini sangat penting. Kenapa? Karena yang saya bagikan ini adalah bagaimana cara mengaktifkan fitur breakout room pada Zoom. Breakout room itu apa sih? Breakout room itu adalah fitur supaya kita bisa membagi kelas kita ke dalam beberapa ruangan, ke dalam beberapa kelompok ya. Tapi kita masih bisa memantau saat teleconference itu ya. Bagaimana caranya? Kita lihat aja. Caranya teman-teman masuk ke aplikasi Zoom teman-teman ya. Masuk teman-teman, klik bagian ini ya, fotonya. Lalu ini klik my profile. Biasanya nanti teman-teman akan langsung terbuka Google Chrome-nya atau browsernya. Nanti teman-teman akan masuk ke sini. Tapi ini tetap harus login dulu ya teman-teman. Pakai email Zoom. Pakai email Zoom milik teman-teman. Nah, bagaimana cara settingnya? Teman-teman harus mengaktifkan fitur breakout room-nya dari sini. Caranya teman-teman masuk ke sini, setting. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat. Aplikasi Zoom untuk pembelajaran. Ini penting banget teman-teman. Karena kalau kita cuma menjelaskan secara umum seperti biasa kayaknya membosankan ya. Kalau anak-anak bisa masuk ke kelompoknya pasti akan lebih asik ya. Nah, tadi sudah klik setting, lalu di sini ada advance in meeting ya. Nah, di sini ada tulisan breakout room. Teman-teman tinggal ngaktifin aja. Punya saya mah udah aktif ya. Kalau sudah biru seperti ini artinya sudah aktif. Oke. Nah, belum selesai sampai di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara supaya anak-anak itu masuk ke breakout room-nya, masuk ke kelompoknya. Ya, saya akan kasih contoh misal ya, kita akan new meeting dengan anak-anak nih. Pasti di sini nggak akan ada wajah saya ya, karena lagi rekaman ini. Ya, seperti ini. Oh, ini karena videonya lagi dipakai rekaman. Oke. Nah, di sini sudah ada fitur breakout room. Sudah ada fitur breakout room untuk pembelajaran. Teman-teman klik saja di sini ya. Misal di sini ada 30 siswa gitu ya. Ada 30 siswa. Sekarang saya akan memasukkan anak-anak ke dalam kelompok. Nah, teman-teman mau bikin berapa kelompok nih? 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok. Misal 5 kelompok ya, berarti satu kelompok itu 66 ya, 66. Nah, ini bedanya apa nih? Kalau yang ini itu artinya, misal ya, saya pilih yang ini, terus saya pilih create. Itu anak-anak akan masuk secara otomatis ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara acak, secara random. Jadi anak-anak nggak akan tahu tuh masuk kelompok 1 apakah 2 ataukah kelompok 5, nggak akan tahu karena acak. Bahkan saya pun tidak tahu ya, karena acak. Kalau ini secara manual, berarti saya memasukkan anak satu-satu secara manual. Si Udin masuk kelompok 1, si BB masuk kelompok 2, siapa masuk kelompok 3, seperti itu satu-satu, lama ya. Kalau ini itu artinya anak-anak masuk ke kelompok dengan mereka sendiri yang memilih, bukan saya. Jadi kalau saya pilih ini, saya pilih create, nanti anak-anak akan muncul notifikasi
di layar mereka masing-masing, lalu mereka akan memilih mau ke kelompok mana. Biasanya seharusnya kita harus nentuin kelompoknya sebelum melakukan telekonferensi Zoom seperti ini. Ya, jadi sudah ditentuin absen 1 sampai 6 kelompok 1 ya, oke. Absen 7 sampai 12 masuk kelompok 2 ya, oke. Jadi anak-anak tinggal milih, itu lebih cepat. Kalau mau acak juga boleh. Kalau ini terlalu lama, kecuali ada co-hostnya ya, co-host. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan coba aja ya. Kita akan coba yang otomatis. Kita pilih create. Nah, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Karena tadi saya milih yang pertama, anak-anak, otomatis tadi kan ada 30 anak ya. Otomatis nanti di sini akan ada 6 anak. Di sini 6 anak. Seperti itu, teman-teman. Ya. Lalu open all room. Setelah open all room, anak-anak pasti akan masuk gitu. Nah, bagaimana dengan saya? Saya masuk ke kelompok mana dong? Ya, sebagai guru saya masuk ke kelompok mana? Saya harus masuk satu-satu. Misalnya saya mau masuk ke kelompok 1 nih, di sini udah ada 6 orang. Saya pilih join, berarti nanti saya akan masuk ke kelompok 1. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tunggu. Nah, nanti di ruang yang ini hanya akan ada 7 orang, 6 orang anak dan saya sebagai guru. Untuk kelompok yang lain berarti belum ada saya, karena saya sekarang ada di kelompok 1. Kalau misal saya sudah di kelompok 1 sudah selesai ya, sudah selesai mendampingi. Saya tinggal join di kelompok 2. Sudah selesai, ke sini. Kalau mau bubar gimana? Kalau mau bubar, sebelum bubar ini broadcast message to all. Misal ya, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Itu akan masuk ke semua kelompok chatnya. Gitu ya. Kalau mau bubar dan kembali lagi ke pertemuan umum, langsung close aja all room-nya. Tutup semua ruangan. Oke, lalu mereka akan dikasih waktu 1 menit. Kalau kita nggak mau nunggu 1 menit, gurunya nggak mau, klik aja ini ya. Mereka akan dipaksa keluar. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita sudah kembali ke ruangan yang umum yang ada 30 siswa sekaligus tadi akan kumpul lagi di sini. Gitu teman-teman ya. Mudah sekali, tapi fitur breakout room ini penting banget karena anak-anak kan mungkin sosialisasinya semakin berkurang ketika pandemi seperti ini. Kalau dengan breakout room mereka akan diskusi, ngobrol sama teman-teman kelompoknya, dan biasanya mereka akan lebih aktif dibanding yang umum seperti ini karena mungkin malu-malu dengan gurunya. Begitu teman-teman, dan mereka punya kesempatan lebih banyak bicara kalau di kelompok ya. Oke, begitu teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan masuk ke kolom komentar. Teman-teman yang belum subscribe dulu karena saya akan selalu berbagi tentang inovasi pembelajaran seperti ini ya. Oke, sampai jumpa di video Mr. Anton selanjutnya. Bye.